Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin, Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita limpahkan hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini nikmat yang besar sedang tercurah kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat masih diberi jarak usia sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di masjid di rumah Allah ini. Ini merupakan satu nikmat yang besar. Kenikmatan kita itu diantaranya adanya di sini. Kemarin kita sudah melaksanakan anak-anak kita liburan besar, mencari kebahagiaan, kenikmatan kesana kemari, rekreasi, bepergian kesana kemari untuk mencari kebahagiaan, kuliner kesana kemari untuk mencari makanan yang nikmat, yang enak untuk mencari kebahagiaan. Padahal kebahagiaan yang hakiki itu ialah bahwa kita bisa melaksanakan sholat. Kebahagiaan kita itu ada di sini. Kebahagiaan yang hakiki itu kita betul-betul saat sedang bersujud kita berdoa kepada Allah, karena pada saat itulah kita sangat dekat kepada Allah. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah kita berkumpul dengan orang-orang soleh di masjid ini. Kebahagiaan yang hakiki itu kita berkumpul dengan keluarga di rumah, nikmat yang besar, istri dan anak-anak kita, anak-anak yang soleh. Itu adalah nikmat yang terbesar yang tidak bisa kita hilangkan. Itu yang harus kita cari yang sebenarnya. Itu harus yang kita fokus untuk mendapatkan itu semua. Nikmat-nikmat ini yang kadang-kadang kita lupa bahwa nikmat itu adalah jabatan yang tinggi, bahwa nikmat itu harta yang banyak, bahwa nikmat itu adalah makanan yang enak, bahwa nikmat itu rekreasi ke sana kemari, sampai ke Eropa dan sebagainya. Padahal nikmat yang terbesar itu adalah kita sedang sholat. Satu hari saja kita lepas dari sholat, perasaan kita bagaimana. Jadi kita akan merasakan nikmat-nikmat itu semua kalau betul-betul kita paham tentang bagaimana kita menjadi orang yang beriman, bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi kuncinya akan terasa nikmat semua yang kita laksanakan, ibadah-ibadah yang tadi kita laksanakan akan terasa nikmat oleh kita kalau betul kita beriman kepada Allah, dan kalau betul kita bertakwa kepada Allah, kalau betul tahu bagaimana kita caranya ilmu tentang bertakwa kepada Allah, akan terasa nikmat yang tadi. Mudah-mudahan saja karena ini betul-betul kita rasakan dengan ilmu pemahaman agama yang betul-betul mendalam, bahwa baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Betul-betul kita sebagai seorang ayah harus menjadi figur, menjadikan rumahku itu adalah surgaku. Rumahku itu akan menjadi surgaku. Di dalam keterangan hadis dijelaskan ada 4. Rumah akan menjadi surga, rumah akan menjadi alam, rumah akan menjadi pertolongan. Datang ke rumah tersebut, akan malaikat-malaikat rahmat datang ke rumah tersebut. Yang pertama adalah di rumah tersebut adalah yang senantiasa dilaksanakan zikir kepada Allah.
yang senantiasa ingat kepada Allah, yang senantiasa dia hatinya, ucapannya, gerak tingkah lakunya berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Hatinya yang senantiasa berhusnuzon kepada Allah, berhusnuzon terhadap sesama manusia. Itu zikir kepada Allah. Ucapannya senantiasa dia mengenakan, menggembirakan ucapannya terhadap istri, terhadap anak, terhadap tetangga, terhadap teman sejawat, terhadap kumpulan-kumpulannya. Ucapannya mengenakan, senantiasa dia itu adem bergaul dengan orang tersebut. Itu zikir kepada Allah, itu yang akan menghasilkan sehingga datang betul-betul rumah tersebut adem. Zikir ucapan kita senantiasa kepada Allah setelah menyelesaikan sholat, melaksanakan sholat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, laksanakan 33 kali, la ilaha illallah. Senantiasa ucapan kita mengingatkan kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga datanglah malaikat rahmat dekat senantiasa terhadap rumah yang dipimpin oleh orang tersebut. Yang kedua, bahwa rumah yang akan menjadi rumah sebagai surga, rumah yang akan menjadi berada dalam naungan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa di dalamnya adalah dibacakan Al-Quran. Rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran bagikan kehinaan, karena di kuburan dilarang, ada larangan membaca Al-Quran. Jadi kalau rumah tidak dibaca Al-Quran, sepi banget. Sepi. Itu akan kehadirannya pun juga para setan iblis datang merongrong rumah tersebut. Segala kesesakan, segala permasalahan akan datang, rumah dan sebagainya. Dijelaskan dalam Al-Quran, dibacakan saja Al-Quran. Alhamdulillah, dimulai gini sebelum bersinar. Al-Quran dasarnya sampai seperti itu. Tapi kita kadang-kadang tidak yakin setelah selesai membaca Al-Quran, ayat mana sebagainya. Itu harus betul-betul yakin. Dengan membacakan Al-Quran itu adalah akan menjadikan rumahku adalah surga, anak-anak kita, istri kita akan menjadi surga. Rumah tersebut senantiasa akan dinaungi, ditolong oleh Allah. Barang siapa Allah berkenan terhadap seisi rumah tersebut, dimudahkan cuma untuk memperdalam memahami Al-Quran. Selanjutnya, bahwa baiti jannati, rumahku surgaku itu di dalamnya ada siapa? Ada orang-orang yang senantiasa menanti sholat ke sholatnya. Setelah sholat Jumat yang biasa di atas sholat asar ditunggu. Setelah sholat asar ditunggu sampai maghrib. Setelah maghrib ditunggu sampai isya, terusnya sampai orang yang menanti merindukan sholat, dia diibaratkan dari sholat dulu ke sholat asar, karena dia senantiasa hatinya terkait dengan sholat seperti sedang melaksanakan sholat. Jadi pada dasarnya 24 jam itu kita sedang sholat. Itu harus betul-betul yakin menanti sholat itu betul-betul ibadahnya betul besar. Dijelaskan dalam keterangan lain, apabila sedang menanti sholat, dia sebelum sholat 5 menit sudah menggelarnya sajadah, berdoa, menanti sholat dan sebagainya, nanti akan dibangunkan rumah di surga. Kalau tidak paham itu tidak perlu. Kadang-kadang kita hari sholat asar, ini sudah dekat ke sholat maghrib sudah dekat ke sholat isya, sholat subuh kayak kadang-kadang kabur. Jadi ngeri kan? Sedih. Upami terpahamnya rumah, padahal menanti sholat itu begitu besar, begitu dahsyatnya, sehingga datang pertolongan Allah sampai baiti jannati, rumahku adalah surga. Seperti itu rumah itu bagikan surga. Kita yang akan tunjukkan bahagia dunia, bahagia tentram, adem, nikmat dengan keluarga berkumpul, tidak usah cari kemana-kemana. Ini di masjid ini di rumah ini adalah kenikmatan yang besar. Surga kita ini di sini bersama dengan keluarga itu ada nikmat yang begitu besar. Kenapa kita
harus mencari dengan biaya besar ke sana kemari untuk mencari satu kebahagiaan. Padahal bahagia yang hakiki itu kadang-kadang istri kita, anak kita dilupakan, tidak diingatkan dengan kebahagiaan yang hakiki seperti itu. Selanjutnya bahwa yang keempat, senantiasa Allah malaikat rahmat datang hadir ke rumah tersebut, datang hadir ke dalam jasad jiwa bapak-bapak tersebut, bersama bapak-bapak tersebut, berkumpul dengan bapak-bapak tersebut untuk mengabulkan segala apa yang diinginkan tentang kehidupan dunia dan akhirat. Yang terakhir adalah senantiasa bersedekah. Siapkan di rumah sedekah tidak mampu berapa saja sesuai dengan kemampuan kita, 500.000, 5.000, 10.000 sesuai dengan kemampuan kita, karena betul-betul adalah sedekah itu adalah pencegah bahaya. Kalau ingin cepat sembuh kita sedekah, kalau ingin panjang usia cepat bisa, kalau ingin berhasil kita sebagai pendatang, kalau ingin kita berhasil sebagai pejabat bersedekah. Begitu dahsyatnya bersedekah sampai seperti Pak, saya tidak punya uang, dan saya tidak kecil untuk bersedekah tiap hari 1.000 dan saya ini tidak sanggup. Kan tadi sedekah itu kalau bisa itu dengan materi, kalau tidak bisa kan tadi dengan hati yang senantiasa berhusnuzon kepada Allah, berhusnuzon terhadap manusia, dengan mimik muka yang senantiasa menyenangkan orang lain dan tetangga dan sebagainya. Senantiasa dia itu bersedekah tersebut dengan perbuatan, dengan akhlak yang baik, itu adalah bersedekah. Ini merupakan satu nikmat yang besar yang kadang-kadang kita lupa untuk melaksanakan itu semua. Mudah-mudahan saja baik di jannatil rimahku adalah surgamu bisa dibikin oleh bapak-bapak semua. Terapkan itu semua sehingga mau apa lagi yang dicari. Kalau kita sudah melaksanakan itu semua keperluan kita, sebetulnya kalau kita kaji, kalau kita kerja ada di situ, keinginan kita ada di situ. Pada nilai yang model memahami, kalau kita melaksanakan seperti itu, kebahagiaan yang mana lagi. Demikian, mudah-mudahan saja tadi sekali lagi senantiasa kita berzikir kepada Allah, senantiasa kita membaca Al-Quran, senantiasa kita menunggu waktu sholat, senantiasa kita bersedekah bisa dilaksanakan, dipimpin oleh Bapak, dan mudah-mudahan rumah kita, diri kita, keluarga kita menjadi keluarga betul-betul yang menjadi calon surga Allah. Demikian, barakallahu li wa lakum dengan rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, rumah kita mau ditolong oleh siapa lagi kalau bukan oleh kita sebagai pemimpin. Karena seorang ayah adalah sebagai pengendali di rumah kita, sebagai pemimpin. Mumpung kita masih ada, mumpung kita masih hidup, cepat ingat, mumpung masih hidup saya harus sholat apa itu. Mumpung masih hidup saya harus ngaji. Mumpung masih hidup saya harus bersedekah. Mumpung masih hidup saya harus cepat-cepat berzikir kepada Allah. Mumpung masih hidup, itu kunci. Dan mentos mawatmah kurang sholat, mentos mawatmah kurang biasa yang ngarepkan putra Abu Soleh biasa ngadoakan kurang. Ini ngarepkan batu-batu soleh, padahal di dalam keterangan anaknya yang soleh yang akan mendoakan Allah. Sekarang kita sebagai pimpinan akan diminta pertanggungjawaban yang memimpin keluarga kita, istri dan anak kita. Yang masih hidup, marilah kita sebagai pemimpin ajak kembali keluarga kita. Jangan pernah putus asa mengajak keluarga kita menjadi keluarga yang benar-benar taat kepada Allah. Ada banyak hambatan yang
akan menghalangi ibadah kita sebagai ini. Di antaranya satu, senantiasa yaitu cinta terhadap dunia. Di dalam surat An-Nasr, Al-Hasr jangan telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kadang dengan harta itu dikejar, disubsidi dulu dari pagi sampai sore, sampai malam, kadang-kadang 24 jam itu mencari harta. Sebelum masuk kubur dia terus mencari kebahagiaan dunia. Kadang-kadang kita berbalik untuk istri, untuk anak, padahal kebahagiaan yang hakiki ini yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan hadirin jemaah Jumat Masjid Al-Azhar ini betul-betul sekarang komunikasi bisa melaksanakan itu semua, bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi istri dan anak-anak kita, keluarga kita semuanya menjadi betul-betul nanti bisa tetap oleh Allah di dalam surga yang Allah telah. Robbana gelamna busana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.